Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi IPA pada KD 3.9 tentang tanah dan keberlangsungan hidupnya, yaitu sifat fisika, kimia, dan biologi tanah. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Firdasri Agustina dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Pendidikan dan Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Baik, kita mulai saja ya. Nah, yang pertama, sifat fisika tanah. Tekstur tanah merupakan suatu sifat fisik tanah yang secara praktis dapat dipakai sebagai alat evaluasi atau pertimbangan dalam suatu potensi penggunaan tanah. Struktur tanah terbentuk melalui agregasi berbagai partikel tanah yang menghasilkan bentuk atau susunan tertentu pada tanah. Struktur tanah juga menentukan ukuran dan jumlah rongga antar partikel tanah yang mempengaruhi pergerakan air, udara, tumbuhan, dan organisme tanah. Sifat fisik tanah, terutama struktur tanah dan kemampuan tanah memegang air lebih banyak dipengaruhi oleh kandungan bahan organik tanah karena melalui aktivitas mikroorganisme dan proses perombakan bahan organik tanah oleh mikroorganisme tersebut akan diperoleh keadaan struktur tanah yang gambur dan tingkat kemampuan tanah menahan air yang tinggi. Struktur tanah yang gambur menguntungkan tanaman karena pertumbuhan akar dapat berlangsung dengan baik. Sistem yang baik akan meningkatkan kemampuan tanaman menyerap air dan unsur hara. Selain itu, struktur tanah yang baik akan memperbaiki ruang pori-pori tanah sehingga aerasi atau udara dalam tanah tersedia cukup banyak. Udara atau oksigen dalam tanah ini perlu tersedia dalam jumlah yang cukup agar respirasi akar dapat berlangsung dengan baik. Respirasi akar dimaksudkan untuk mendapatkan energi, di mana energi ini diperlukan akar tanaman dalam transport hara mineral. Yang kedua, sifat kimia tanah. Sifat kimia tanah berkaitan dengan unsur hara dan kemasaman tanah. Tanaman memerlukan unsur hara untuk kelangsungan hidupnya. Hara ini diambil dari dalam tanah dalam bentuk yang sudah tersedia bagi tanaman. Berikut unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Nah, di sini terdapat tabel yang terdiri dari 3 hara. Yang pertama, unsur hara primer, unsur hara sekunder, dan unsur hara mikro. Unsur hara primer terdiri menjadi 3, nitrogen, fosfat, dan kalium. Sedangkan unsur hara sekunder terdiri menjadi 3 juga, kalsium, magnesium, dan sulfur. Nah, unsur hara mikro terdiri menjadi 7 bagian, yaitu baron, klorida, besi, krom, mangan, molibdenum, dan seng. Nah, selain ketiga unsur hara tersebut, ada pula unsur hara lain, atau peranannya tidak berdiri sendiri. Terdapat menjadi 3, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Yang terakhir yaitu sifat biologi tanah. Tanah merupakan salah satu aspek penting bagi kehidupan karena mempunyai peranan penting serta merupakan fondasi utama setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Tanah merupakan habitat bagi organisme hidup dan media tempat tumbuhnya tanaman. Tanah menjadi habitat beberapa organisme seperti bakteri, jamur, alga, cacing, dan serangga. Tanah juga berperan penting dalam menyediakan nutrisi bagi tumbuhan. Tumbuhan sebagai produsen sangat tergantung pada tanah untuk tumbuh dan memperbanyak diri. Organisme lain seperti hewan dan manusia sangat bergantung pada tanaman sebagai bahan makanannya. Tanah sangat berperan penting bagi kehidupan. Karena tanah merupakan habitat bagi tumbuhan, hewan, bakteri, dan jamur yang
Semuanya sangat tergantung dengan keberadaan tanah. Manusia juga sangat tergantung dengan adanya tanah sebagai tempat hidupnya. Tumbuhan akan mendapatkan unsur hara dan air dari tanah untuk pertumbuhannya, sedangkan manusia dan hewan dapat memanfaatkan tumbuhan untuk kehidupannya. Berikut ini adalah peranan tanah. Yang pertama, tempat hidup tumbuhan, hewan, bakteri, dan jamur. Yang kedua, penunjang kesehatan dan penyediaan keperluan manusia. Yang ketiga, penyedia dan penyaring tanah. Penyaring air. Nah, peran organisme tanah. Di sini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama dekomposer. Dekomposer adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan senyawa-senyawa organik yang berasal dari makhluk hidup yang telah mati. Yang kedua, bereaksi kimia dalam tanah. Nah, bereaksi kimia dalam tanah ini, mikroorganisme berperan dalam menguraikan bahan organik. Yang ketiga, penguraian polutan dalam tanah. Penguraian polutan dalam tanah ini sangat penting dalam mendukung kehidupan organisme sehingga terjadinya pencemaran tanah akan memberikan dampak yang merugikan bagi organisme termasuk manusia sendiri. Yang keempat, yaitu pencegahan penyakit tanah. Beberapa mikroorganisme tanah dapat merupakan patogen bagi organisme lain seperti tumbuhan, sebagai contohnya adalah jamur. Dan yang terakhir yaitu pengatur kegemburan dan struktur tanah. Pengatur kegemburan dan struktur tanah ini merupakan fauna tanah dapat sebagai parekayasa lingkungan karena dapat menciptakan atau memodifikasi habitat untuk organisme lain. Selain ketiga sifat tanah, yaitu ada proses pembentukan tanah. Nah, di sini berdasarkan asal-usulnya, tanah merupakan hasil alih rupa atau transformation dan alih tempat atau translocation. Zat-zat mineral dan organik yang berlangsung di permukaan daratan di bawah pengaruh faktor-faktor lingkungan yang bekerja sama dalam waktu yang sangat panjang. Salah satu fungsi penting tanah adalah menjadi habitat berbagai organisme tanah dan memelihara keragamannya. Komponen penyusunannya tanah terdiri dari batuan, udara, humus, air, mineral, dan komponen organik yang bermanfaat bagi organisme tanah. Nah, saya sudah selesai menjelaskan beberapa materi tentang tanah dan keberlangsungannya hidup dan sifat-sifatnya. Di sini ada beberapa soal dan penyelesaiannya. Berikut contoh soal yang pertama, yaitu tanah berperan dalam mendukung kehidupan organisme dan sebaliknya. Aktivitas mikroorganisme juga akan mendukung kesuburan tanah. Berikut ini aktivitas mikroorganisme yang bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah adalah: A. Bakteri menghasilkan asam laktat selama fermentasinya. B. Bakteri memanfaatkan sisa organisme mati untuk kehidupannya. C. Jamur melakukan simbiosis dengan tanaman untuk mengikat nitrogen bebas. Dan yang D. Bakteri menguraikan cemaran minyak tanah. Nah, untuk jawaban pada soal ini yaitu yang D, bakteri menguraikan cemaran minyak tanah. Mengapa begitu? Karena bakteri golongan Pseudomonas sp. beberapa memiliki kemampuan untuk menguraikan minyak sehingga bisa digunakan dalam proses bioremediasi tanah yang tercemar bagi minyak. Nah, di sini saya udah memberikan contoh soal dan penyelesaiannya. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Jika ada,
Saya akan menunggunya untuk kalian bertanya. Baik, tidak ada. Jika tidak ada, saya akan tutup mata pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Sebelumnya terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata atau dalam penyampaian materi pada hari ini. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.